wabarakatuh. Masih sama gue Ranu Baswara. Di sore ini gue lagi ada di fasilitas yang dimiliki sama teman-teman dari Koi Aing. Gue sengaja tadi datang dari rumah buat berangkat ke sini karena gue mau buat konten ini. Jadi di konten yang sekarang ini gue agak berbeda dari konten-konten sebelumnya ya. Karena di sini gue mau sharing aja masalah perihal peristiwa besar yang kemarin terjadi di seluruh dunia. Jadi nggak cuma di kota gue doang, di Kabupaten Bogor, nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia juga yang ngalamin momen mengerikan ya, momen mengerikan yang melanda kita semua di sini. Dan gue yakin juga buat teman-teman yang sekarang nonton video gue bisa melewati fase kemarin dengan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun, tuh satu anugerah yang luar biasa. Di balik peristiwa kelam dan ada apa di balik kejadian besar yang terjadi kemarin itu ya. Oke, jadi di sini gue mau ngebahas peristiwa besar yang terjadi di akhir tahun 2019 sampai di 2002, bahkan mungkin sekarang di beberapa tempat juga masih ada yang mengalaminya gitu. Ini masalah pandemi COVID-19 kemarin, COVID-19 disaster yang amat sangat luar biasa menguras pikiran kita, mengganggu jalannya roda perekonomian. Gue juga yakin di sini yang terkena imbasnya juga bukan kaum menengah ke bawah, tapi juga kaum menengah ke atas. Mungkin kalau dari segi ketahanan pangannya, kaum menengah ke atas ini agak lebih tenang dibandingin kita mungkin yang masih harus bergelut setiap harinya untuk cari nafkah buat makan keluarga. Gue mau sharing masalah perihal COVID-19 ini yang terjadi di lingkungan gue gitu, yang gue alamin, yang gue jalanin, sampai akhirnya benar-benar gue ngerasa ini juga menjadi peristiwa yang amat sangat luar biasa gitu yang pernah gue alamin selama gue hidup di dunia. Gue juga yakin bahwa beberapa teman mungkin yang sebaya atau seusia gue ngalamin peristiwa besar yang mengerikan kayak kemarin itu juga hal pertama mungkin buat kalian ya. Mungkin karena di Indonesia sendiri khususnya hampir sangat jarang terjadi peristiwa wabah penyakit yang datangnya hampir berbarengan di seluruh wilayah, khususnya di wilayah Indonesia. Dan tanpa persiapan apapun, kita juga nggak tahu kan kalau wabah ini mau datang. Mengalami fase datangnya wabah COVID-19 di wilayah kita di Cibinong. Awalnya gue mungkin termasuk orang yang menganggap remeh atas datangnya wabah ini. Ketika awal berita ini berdengung, kalau gue nggak salah kan awalnya ini menyebar dari negara Cina ya, di Wuhan, sampai akhirnya mungkin di awal tahun 2020 itu baru masuk ke kita, ke Indonesia. Kalau gue nggak salah juga suspek pertamanya itu nggak jauh dari rumah gue itu, antara Cibinong Depok itu nggak jauh, mungkin kalau nempuh perjalanan naik motor sekitar setengah jam, jadi nggak terlalu jauh. Awalnya gue pikir wabah penyakit ini wabah penyakit biasa kayak flu, batuk, mungkin yang gak bakalan makan waktu lama buat akhirnya ngeredam lagi gitu. Tapi ternyata semakin berjalannya waktu, jumlah pasien yang suspek terkena COVID-19 ini bukannya makin mengurang, ternyata makin bertambah gitu. Mulai dari angka 100 sampai bahkan ribuan di seluruh Indonesia. Di lingkungan gue sendiri, terutama di tetangga kanan kiri depan rumah gue ini juga ada beberapa orang yang kemarin sempat mengalami juga gitu, terkena
penyakit sialan ini gitu. Bahkan juga ada yang sampai jadi korban gitu. Ya gue nggak tahu di luar vonis dokter bahwa mereka ini meninggal karena COVID atau mereka punya penyakit bawaan sebelumnya yang diperparah dengan datangnya wabah COVID kemarin. Intinya di sini gue mau menceritakan pengalaman gue ikut terjun langsung sebagai seorang warga, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang yang beragama muslim, bahwa wabah COVID-19 kemarin itu juga jadi salah satu tolak ukur kita sebagai manusia yang hidup bersosial, yang bertetangga, seberapa care-nya kita, seberapa pedulinya kita terhadap lingkungan. Jadi kemarin ada peristiwa yang amat sangat mengerikan sekitaran tahun 2020 sampai 2021, khususnya di tempat gue gitu, di lingkungan gue di Cibinong. Gue juga baru ngalamin ketika seluruh tempat secara serentak itu melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, yang dimana lu nggak bebas keluar masuk ke satu wilayah karena yang ditakutkan mungkin lu sendiri membawa wabah penyakit COVID-19 ke daerah yang mau lu tuju. Kemarin juga ngalamin melakukan standar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah gitu, bahwa kita melakukan penyekatan, kita benar-benar memfilter untuk akses keluar masuk warga. Bahkan di beberapa jalan itu sengaja dimatikan jalannya agar tidak menjadi satu akses lalu lintas warga. Sempat juga kemarin di rumah gua kita menerapkan sistem one gate, jadi keluar masuk warga itu terkontrol dari satu pintu. Jadi hal pertama yang mau gua bahas di sini itu pengalaman pribadi gua ketika gua melewati fase-fase mengerikan saat wabah penyakit ini tuh datang ke lingkungan gua gitu. Baik di lingkungan tempat gua tinggal ataupun di lingkungan tempat gua bekerja saat itu. Jadi di saat pandemi ini sedang tinggi-tingginya terjadi, ternyata di sekitar lingkungan tempat gue tinggal ini juga banyak yang menjadi suspek terjangkit wabah penyakit ini gitu, wabah penyakit sialan gue. Karena nggak masuk di logika, karena nggak masuk juga di pikiran gue itu bagaimana cara gue untuk menghindari secara nyata gitu. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tenaga kesehatan ini kan, mungkin lu semua juga coba lu pikirin deh, dengan gejala-gejala yang hampir mirip dengan penyakit biasa, tahu-tahu lu terjangkit satu wabah penyakit yang amat sangat luar biasa dan belum ada obatnya gitu. Kan wabah COVID-19 ini kan beberapa ciri-ciri orang yang terkena penyakit ini kan kayak lu sesak nafas, batuk yang berkepanjangan, panas tinggi, suhu badan lu di atas 37 atau 38 juga lu sudah harus mewanti-wanti diri lu. Menurut gue, apalagi buat gue yang aktif sebagai perokok, gejala itu tuh ya sebelum adanya penyakit ini gue sering ngalamin gitu, karena gue ngerokoknya juga kenceng, kayak batuk, mungkin sedikit sesak nafas. Terus di luar itu juga kerjaan gue lebih banyak di lapangan, di luar ruangan, suhu badan gue juga gampang naik turun. Bahkan nggak harus datang wabah ini, dulu juga gue sering periksa sendiri gitu, pakai termometer kantor gitu, karena kebetulan di kantor gue juga dulu memang sudah ada termometer. Dari luar lapangan kita iseng main tembak-tembakan pakai termometer tembakan itu ya,
buat orang-orang yang kerja di luar kantor, khususnya di lapangan, ya mungkin ketika mereka terjemur panasnya matahari, suhu badan mereka saat itu juga ditembak, ya pasti di atas 37 mungkin gitu, atau mungkin di 37, 38, bahkan mungkin ada yang di 39. Nah itu kan ciri-ciri yang apa menurut gue ya, gampang ditemui gitu di kehidupan lu sebelumnya, sebelum adanya penyakit ini gitu. Kayak balik lagi, ketika di lingkungan rumah gue ini sudah ada yang terjangkit, di situ gue juga baru sadar akhirnya bahwa pentingnya hidup bersosialisasi dengan tetangga, dengan sesama warga di lingkungan. Karena ketika kemarin ketika wabah penyakit ini datang ke lingkungan gua, dan ketika ada satu keluarga yang dinyatakan suspek terkena COVID-19, kan sudah jelas lu harus menjalani fase karantina di rumah, yang artinya lu nggak bisa keluar rumah, lu tidak bisa melakukan aktivitas lu seperti biasa, jadi lu harus diem di rumah, lu harus kontrol aktivitas lu. Tapi di luar ini semua kan lu juga punya kebutuhan utama yang tetap harus tersuplai gitu, seperti makan atau mungkin kebutuhan utama lainnya gitu, yang dimana ketika lu dikarantina di satu rumah, ya berarti lu nggak bisa keluar untuk mencari atau membeli makan gitu buat lu atau keluarga lu. Nah ini yang gue bilang pentingnya ternyata bersosialisasi dengan lingkungan sekitar lu. Oke, ini di luar konteks anjuran atau himbauan dari pemerintah gitu ya, ketika memang ada warga yang terkena penyakit ini, warga yang lainnya juga harus bergotong royong untuk membantu keluarga tersebut, mulai dari pemenuhan kebutuhan utama si keluarga tersebut gitu, seperti makan, minum, dan lainnya gitu. Apalagi buat keluarga yang mungkin masih punya balita di rumahnya, kebutuhan balitanya lebih banyak jelas kan, mulai dari pampers mungkin, atau kebutuhan makan si balita, serelaknya, atau yang lainnya mungkin bubur bayi, yang mereka sendiri nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi mau tidak mau harus ada orang di luar rumah tersebut yang ikut membantu memenuhi kebutuhan mereka. Alhamdulillahnya di lingkungan gua saat itu warga ikut bergotong royong membantu ketika ada warga lainnya yang mengalami musibah terkutuk ini gitu. Membantu dari segi fasilitas kesehatannya gitu, mengkontrol apakah dia mengalami sesak nafas yang amat sangat gitu, atau mengalami gejala penyakit lain, karena katanya kan COVID ini juga bisa sebagai satu pemicu penyakit yang mungkin lu sendiri udah punya di badan lu. Dengan adanya wabah COVID di dalam badan lu ini memperparah atau memperburuk keadaan lu gitu, memenuhi yang tadi gue bilang, memenuhi kebutuhan utama lu, makan lu, minum lu, mungkin jajan lu, terus kebutuhan kesehatan seperti penyediaan oksigen. Nah kebetulan juga kemarin nih teman-teman koi aing juga ikut partisipasi buat ngebantu di lingkungan, karena kebetulan kan di farm ini sudah jelas pasti ada tabung oksigen, jadi itu bisa dipakai kemarin buat warga gitu. Alhamdulillah masih bisa bantu cuy. Nah berjalan beberapa waktu di lingkungan gue sendiri juga, gue nggak tahu dari mana, karena warga sendiri juga sudah menjalani prokes yang cukup ketat menurut gue, karena seperti di awal video tadi gue bilang, untuk akses keluar masuk di lingkungan gue ini juga sudah one gate gitu, jadi sudah satu akses, satu pintu, yang dari mana ketika lu masuk atau lu keluar itu lu dicek lagi oleh petugas petugas jaga atau satgas covidnya. Suhu lu ditanya dari mana gitu, apakah lu sudah menggunakan masker, lu membawa hand sanitizer atau tidak gitu.
Tapi penyakit ini tuh ternyata juga semakin meluas di lingkungan gua gitu. Mulai yang dari awalnya orang yang terkena gejala ringan hingga orang yang terkena gejala berat atau tidak bisa ditangani sendiri. Itu harus bersinggungan dengan tenaga kesehatan langsung atau dibawa ke fasilitas kesehatan kayak klinik atau rumah sakit yang saat itu memang khusus menangani masalah penyakit ini. Beberapa orang dan beberapa keluarga ini terkena dan terdata oleh Satgas Covid di lingkungan gua. Awalnya dari 1, 2, 3 ini menyebar lagi akhirnya 5 sampai kalau gua nggak salah sampai angka belasan gitu. Gua lupa secara rinciannya itu berapa total warga di lingkungan gue yang terjangkit penyakit sialan gitu. Cuma ya memang rata-rata kalau ditelusuri menurut informasi dari teman-teman Satgas Covid di lingkungan gue kemarin, orang yang baru terjangkit dan terdata di lingkungan gue ini mereka terkena karena bersinggungan dengan orang yang sebelumnya sudah terkena penyakit COVID-19 ini. Entah mereka yang masih aktif bekerja, contohnya kayak gue yang masih aktif bekerja, tapi alhamdulillah gue kemarin dijauhin dari penyakit sialan ini. Dan ada beberapa temen atau warga yang tertular dari rekan-rekan kerjanya gitu, dan ketika mereka kembali pulang ke rumah kondisinya masih oke, masih sehat. Mungkin setelah masa inkubasi si virusnya ini aktif, dia baru mengalami gejala, entah gejala itu ringan ataupun berat. Dan gua ngelihat di sini kesungguhan warga, gua ngelihat niat tulus warga di sini untuk membantu sesama manusia. Mungkin sebelum datangnya virus ini ya gue juga sudah ngasih jempol buat warga di lingkungan gue yang memang sudah aktif bergotong royong gitu. Ditambah datangnya penyakit ini, gue semakin yakin gitu bahwa nilai-nilai moral yang warga lingkungan gue punya ini masih tinggi gitu. Rasa tenggang rasa hidup bertetangga, berkemanusiaannya itu masih sangat tinggi di lingkungan gue. Gue masih bersyukur. Sampai akhirnya terjadilah beberapa singgungan di dalam lingkungan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dimana perangkat lingkungan sebagai perpanjangan tangan pemerintah ini harus mengikuti anjuran yang pemerintah berikan gitu. Jadi kalau kayak kemarin kan yang ramai itu mungkin nggak di tempat gue juga, di luar juga pun sama pasti. Ketika ada himbauan untuk mengurangi, bahkan sampai kalau bisa untuk beribadah ini di rumah masing-masing gitu. Di tempat gue juga sempat itu jadi gesekan, tapi ya alhamdulillah itu bisa dilewatin, bisa dilaluin sama warga gue, walaupun nggak gampang juga buat nyari jalan tengah antara kebijakan yang pemerintah berikan dan kepentingan umat beragama di sini. Ini juga yang mau gue bahas. Di sini juga terlihat ternyata kita ini sebagai umat beragama dan kita sebagai warga negara yang hidup bertetangga. Karena menurut gue ini dua hal yang beda. Ini dua hal yang beda gitu. Jadi di satu sisi lu harus mengikuti aturan yang ada, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lingkungan lu, karena ini kan menyangkut perihal hajat kesehatan orang banyak. Yang satu lagi adalah lu harus mengikuti perintah yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan lu melalui agama lu. Bingung. Makanya gue bilang ini menjadi gesekan yang cukup kencang saat itu. Ya walaupun akhirnya ya selesai, warga tetap masih bisa melaksanakan ibadah di tempat ibadah. Di sini mungkin gue ada fasilitas masjid,
warga yang muslim tetap masih bisa melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan agama lainnya, tetapi ya jumlahnya dibatasi, sangat amat dibatasi. Bahkan yang biasanya jemaah masjid di lingkungan gua ini banyak yang dari wilayah luar datang ke sini untuk melaksanakan sholat dan kegiatan agama lainnya, ya akhirnya ditahan, dikurangi dan dilarang gitu. Sampai terus berjalannya waktu, ketika masalah yang tadi gue sebutin sudah mereda, singgungannya sudah kendor, terjadilah puncak bencana di lingkungan gue. Puncak bencana. Jadi gini, background di lingkungan gue sendiri ini warganya kebanyakan lansia, di atas usia 50 tahun. Perbandingannya dengan mungkin yang seusia gua itu mungkin 5:1 mungkin. Karena banyak juga remaja di lingkungan gua ini yang sudah punya rumah di luar, atau dia mungkin merantau keluar, sudah tidak tinggal lagi di lingkungan. Sisanya banyak orang tua dan manula, kakek, nenek yang pada saat itu sangat amat rentan terkena wabah penyakit ini. Terjadilah korban yang sampai merenggut nyawanya, versinya rumah sakit saat itu. Kenapa gue bilang di sini versinya rumah sakit ya? Karena gue atau mungkin warga yang lain sebagai kaum awam melihat bahwa warga gue yang sudah lansia ini yang sampai terenggut nyawanya, ya mungkin ketika gue lihat dia meninggal di luar penyakitnya, ya karena memang dia sudah tua, sudah rentan, dan dia punya penyakit bawaan gitu. Tapi ya kan yang lebih paham, yang lebih mengerti ini kan dari pihak-pihak tenaga kesehatan ya, bahwa setelah melalui pemeriksaan, pengecekan, ya warga gua yang terkena COVID ini yang sampai meninggal terenggut nyawanya, ya suspek COVID-19. Wah, saat itu mungkin kalau dibayangin atau gue dikasih pilihan, lu mau nggak balik lagi ke masa itu, gue nggak mau. Kenapa gue bilang nggak mau? Karena saat itu benar-benar mencekam, di luar konteks percaya atau tidak percaya dengan penyakit ini. Setelah informasi yang kita terima di awal, informasi yang masuk ke grup WhatsApp remaja saat ada warga kita yang meninggal dan terkonfirmasi COVID-19 ya, gue pikir proses ini tuh sudah selesai gitu. Ternyata nyatanya enggak, dan selang beberapa waktu lagi, itu mungkin sudah sekitar jam 3:30 sore, udah mau masuk atau sudah masuk waktu asar, masuk lagi informasi ke grup WhatsApp remaja, yang di situ tuh dituliskan informasinya bahwa teman-teman dari Satgas Covid ini meminta bantuan remaja untuk mengurusi jenazah warga kita yang meninggal karena terkonfirmasi penyakit COVID-19 gitu. Jadi gua dan teman-teman gua lainnya mungkin yang ada di grup WhatsApp remaja ini pikirnya kan, wah tadi siang kita dikabarin sudah meninggal gitu, dan sekarang udah 3:30. Karena kita tahu jenazah nggak bakal dibawa ke rumah karena sesuai dengan standar protokol penguburan, bahwa jenazah memang harus langsung dibawa ke tempat pemakaman umum. Ya pikiran kita ya saat itu jenazah sudah dikuburkan gitu, sudah dikebumikan. Tapi kok ini ada informasi lagi yang menyebutkan bahwa jenazah warga gue ini belum dikuburin, masih dianggurin jadinya. Gila. Saat itu langsung di otak gue ini ngebulnya itu gini, gue ini tinggal di lingkungan gue ini udah lama, udah
belasan tahun gitu. Gue tahu ada sebenarnya warga gue ini yang mungkin saat itu usianya juga belum terlalu tua, belum terlalu lansia, jadi mungkin sekitar yang usia 35 tahun sampai 50 tahun lah, yang mungkin masih ada sisa-sisa tenaga dia yang bisa ngebantu buat ngurusin jenazah ini. Tapi nyatanya semua menahan diri gitu dengan dalih alasan bahwa mereka sendiri juga takut tertular, takut terkena wabah penyakit tersebut. Ya, walaupun kan kalau secara standar protokol yang sudah dipegang sama pihak rumah sakit bahwa jenazah ini disemprot disinfektan dan mungkin dilapisi dengan apa sampai akhirnya peti ditutup lagi pakai wrapping. Mungkin beberapa warga gue juga masih agak sedikit memiliki rasa takut gitu, rasa parno tertular wabah penyakit sialan ini. Oke lah, kita nggak perpanjang saat itu di grup WhatsApp gitu. Akhirnya gua sama beberapa remaja yang saat itu mungkin sudah hampir selesai jam bekerjanya, kita mutusin buat kumpul langsung pulang ke lingkungan, ke rumah. Karena mungkin di antara remaja-remaja lain yang kerjanya paling deket jaraknya itu antara tempat kerja dan rumah itu gua, karena kebetulan gua juga kerja atau kantor gua ini masih ada di lingkungan Cibinong. Begitu gua siap-siap, gua pakai jaket, manasin motor, beres-beresin barang gua di kantor, gua sampai rumah, wah gua kaget dong. Itu ambulan masih mejeng di depan rumah gua. Saat itu kebetulan parkirnya depan rumah gua, samping depan rumah gua. Itu gua tanya saat itu ke pemimpin lingkungan juga, "Om, ini belum dikuburkan?" "Belum." Karena tenaga teman-teman di kuburan ini sudah letih, sudah kewalahan gitu. Jadi mereka minta tolong bantuan dari lingkungan juga untuk bantu nanti mengangkat peti jenazah, karena dari tempat parkir TPU itu ke liang lahat yang disediakan ini jaraknya jauh dan sempit. Jadi untuk menggotong peti itu agak berat, dan kondisinya hujan, gerimis. Beberapa hari sebelumnya juga gerimis, kondisi tanah licin. Ini kondisinya saat itu di lapangan. Jadi gue sampai duluan, nggak lama beberapa teman-teman gue di rumah juga datang. Oke, dari pihak lingkungan konfirmasi balik ke teman-teman di pemakaman bahwa ini sudah ada warga yang nanti bisa membantu di sana gitu. Pikiran gue kan saat itu jadi agak kalut. Yang pertama, gue juga punya rasa takut jujur gitu. Walaupun saat itu keadaannya mungkin gue agak sedikit nggak percaya dengan penyakitnya, tapi gue juga memiliki rasa takut dan khawatir gitu, karena di rumah gue juga masih punya orang tua yang sudah berusia lanjut dan bayi. Jadi gue baru punya bayi usianya masih beberapa bulan. Gue takut bahwa gue yang jadi sumber penyakit di rumah. Nah ini yang tadi gue bilang, akhirnya gue tidak memperpanjang urusan warga gue yang memang saat itu nggak mau membantu untuk mengurus jenazah. Karena gue juga sadar, gue juga memiliki rasa takut, tapi kita kesampingkan itu semua. Yang tadi gue bilang, ternyata kita sebagai manusia hidup ini juga nggak bisa hanya hidup sebagai satu sisi orang yang hidup secara berwarga negara, mengikuti peraturan dan lainnya gitu. Kita juga ini punya sisi lain yang secara mungkin dari lahir sudah kita pegang, sudah kita jalani, sudah kita ikuti, yaitu sisi kehidupan beragama, bahwa kita punya kewajiban untuk mengurusi jenazah itu, mulai dari memandikan, menyolatkan, dan menguburkan gitu. Pening kepala saat itu, pening. Kalau ini kita nekat nguburin dengan
peralatan ala kadarnya saat itu kan, karena ini kita nggak punya persiapan panjang, jadi kayak rompi atau apa segala macem saat itu nggak ada gitu. Sarung tangan apa sintek atau apa tuh yang putih yang Nagex pakai juga nggak ada, sampai akhirnya kita dicarikan. Ya udah, kita nekat dengan bismillah, niat kita mau menyelesaikan kewajiban kita sebagai umat beragama yang memiliki kewajiban mengurusi ketika ada warganya yang meninggal. Gua sama teman-teman gua, Satgas Covid dan ketua lingkungan, berangkatlah dari rumah gua, dari lingkungan gua ke tempat pemakaman umum Ciremekar. Sampai di sana juga yang awalnya gua underestimate sama teman-teman tukang penggali kubur, ya kan gua mikirnya sebelum gua dapat informasi teman-teman di sana itu udah ngegali kubur itu satu hari itu udah padet banget, ya gue underestimate, gue punya pikiran wah ini mereka aja mungkin yang males atau takut juga sama penyakit ini gitu. Tapi begitu gue sampai di sana ngeliat muka mereka, ekspresi mereka, rasa capeknya itu terpancar banget di mukanya sih, nggak bohong, kelihatan banget gitu. Sampai dan setelah kita sampai di TPU tersebut, gua melihat raut wajah mereka yang mancarin banget, rasa capek yang amat sangat letih gitu. Gue jadi terenyuh sendiri gitu bahwa berat banget pekerjaan mereka juga gitu. Mungkin yang tadinya kita melihat kerjaan mereka sepele, ternyata ya pada saat kondisi ini ya sangat krusial gitu. Sampai akhirnya dimana kita mengeluarkan peti jenazah tersebut dari ambulan untuk dibawa menuju ke liang lahat yang sudah disiapkan sama teman-teman penggali kubur. Saat itu gue inget berenam kayaknya yang ngangkat petinya itu, karena kondisinya satu, gue nggak pernah ngangkat peti jenazah, teman-teman gue juga sama kayaknya nggak pernah ngangkat peti jenazah saat itu. Ini pengalaman pertama, dan agak berat gitu. Ini jangan berpikir yang enggak gitu, beratnya bukan karena apa-apa, karena memang peti kan lumayan berat, ditambah dengan adanya jenazah di dalam gitu. Akhirnya kita berenam angkat peti tersebut dari dalam ambulan rumah sakit. Kita jalan pelan-pelan. Nah, ini juga ternyata gua ngerasain sendiri. Ngangkat peti jenazah itu gua satu loh, ngangkatnya satu hari satu. Kondisi jalan yang kurang mendukung, yang tadi gua bilang kondisinya ini lagi hujan, hampir setiap hari hujan, licin. Peti jenazah hampir terjatuh karena beberapa orang yang ngangkat ini hampir terpeleset. Karena kondisinya ini bukan jalan aspal atau jalan batu, ini jalan tanah merah. Yang kalau kena air itu licinnya, waduh, mantap pisan. Kondisinya mantap banget, termasuk gue juga di situ hampir terpeleset. Tapi alhamdulillah kita masih bisa nahan si peti jenazah, sampailah di atas liang lahat. Kita turunkan ke samping liang lahat, karena untuk proses penurunannya kan harus menggunakan tali tambang besar yang memang sudah disiapkan sama teman-teman penggali liang lahat untuk ngebantu nurunin si jenazah tersebut, karena kan nggak mungkin ada orang di bawah. Kalau
Mungkin kalau jenazah normal kan ada orang yang menerima ke bawah, ditaruh jenazahnya di lubangnya. Kan kalau peti kan nggak ada orang di bawah. Jenazah kita taruh, teman-teman yang ngangkat itu menaruh jenazah tersebut di samping liang lahat. Kita lanjutkan proses pemasukan peti jenazah tersebut ke liang lahat. Sampailah proses di mana proses ini sebenarnya nggak sulit, karena harusnya sebagai apa ya gue bilang, umat beragama khususnya Islam sudah terbiasa dan harusnya sudah bisa, apalagi laki-laki ya, untuk azan gitu. Saat itu karena di lingkungan kita ya, kalau memang ada yang meninggal ya biasanya diazankan. Kondisi keluarga saat itu nggak ada yang hadir di pemakaman karena pemuda semua yang ada di dekat liang lahat. Begitu peti tersebut masuk dan siap dikubur, si pemimpin penggali kubur ini bilang, ayo siapa yang mau ngajani. Respon kita 6 orang atau lebih lah, respon kita yang saat itu mengurusi peti jenazah ini tuh secara refleks mundur. Mundur tuh. Yang satu alasannya pakai celana pendek. Gue pakai celana pendek. Yang kedua, gue kotor dalam keadaan kotor gitu. Sampai akhirnya karena gue belum sempat ganti setelan pakaian, gue masih pakaian kerja, celana panjang bahan, gue masih pakai seragam kantor. Didoronglah, gue diminta untuk mengazankan mayit tersebut. Astagfirullahaladzim. Jadi buat gue ini salah satu momen epic di tahun itu gitu. Gua yang ikut ngebantu ngurusin jenazah sampai akhirnya gua mengazani mayit yang memang notabene-nya bukan keluarga ya, bukan keluarga kandung. Wow banget. Posisi gua saat itu paling dekat dengan lubang, jadinya dengan bismillah, karena saat itu gue langsung ngeblank gitu, jujur aja ngeblank. Karena kalau azan gue hafal, insya Allah gue hafal, gue bisa lah azan. Tapi nggak tahu kenapa, karena kondisinya mungkin agak sedikit dramatis. Gue takut ketika gue azan gue jadi komat. Kalau gue inget-inget tuh nggak bisa gue bayangin, agak sedikit merinding sama ketawa gitu. Gak sesiap itu ternyata diri gue buat ngajanin mayit yang bukan keluarga gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya selesai gue mengajankan mayit tersebut diturunkan. Biasa doa pun sebisanya orang yang saat itu memang ada di proses pemakaman itu, karena warga yang biasa berdoa untuk momen-momen seperti ini tuh nggak bisa hadir karena alasan tadi. Ya udah, kita doa, akhirnya dikuburkan, selesailah proses ini. Jadi ini proses pertama yang kita laluin dengan penuh pelajaran buat gua pribadi. Sampai akhirnya dimana ternyata ini itu bukan untuk yang pertama. Jadi warga gua ini ada beberapa orang yang ternyata mengalami musibah, mengalami cobaan yang sama dengan warga gue yang pertama,
meninggal dalam keadaan terkonfirmasi COVID-19. Dan yang paling menyayat hati gitu ya, yang paling gue bilang paling berat mungkin ada di salah satu keluarga tetangga gue yang sampai 3 orang keluarganya yang diambil, yang kembali ke Sang Maha Pencipta di waktu yang bersamaan. Di waktu yang kurang dari 1 minggu, 3 orang anggota keluarganya meninggal semua dengan status terkonfirmasi COVID-19. Gue gak bisa bayangin kalau memang gue gitu yang ngalamin kondisi tersebut. Gue cuma bisa berdoa untuk warga atau almarhum dan almarhumah tetangga gue, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, dihapuskan segala dosanya dan langsung diterima di surganya Allah itu tanpa melalui hisab. Mungkin gue hanya bisa berdoa begitu. Dan karena kita sebagai warga dan teman-teman Satgas juga jadinya sudah punya pengalaman yang pertama mengurusi mayit yang terkonfirmasi COVID-19. Akhirnya untuk beberapa kasus ini sampai 5 atau 6 kali gue lupa, ya itu sudah mengetahui prosedur dan harus berbuat apa saat itu. Jadi mungkin kejadian 3 tahun ke belakang ini, mulai dari tahun 2019 sampai 2021 akhir, jadi momen pengingat banget buat gua atau mungkin warga-warga lingkungan gua yang lain bahwa kita hidup ini ya gak bisa sendiri. Kita hidup bertetangga, kita hidup beragama, banyak norma-norma dan peraturan yang memang harus kita jalanin gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri semau gua, kita nggak bisa hidup tidak berbaur dengan lingkungan. Benar-benar jadi pelajaran banget. Dan mungkin nantinya video ini juga bisa jadi cerita ke anak-anak gua gitu, atau mungkin ke generasi-generasi sebelumnya bahwa generasi gue ini pernah ngalamin suatu wabah penyakit yang amat sangat gila, karena sebarannya ini ya seluruh dunia. Dan di akhir video ini gue mau bilang ke teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kerukunan umat beragama, kerukunan hidup bermasyarakat. Karena balik lagi, kita ini sebagai manusia sudah kodratnya sebagai makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri. Nabi Adam aja diciptain berpasangan, apalagi kita anak cucunya. Semoga gua, keluarga gua, teman-teman gua, dan kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you buat teman-teman yang udah mau denger sedikit sharing gue di sore hari ini. Mungkin kita bisa ketemu di video gue selanjutnya, yang mungkin masih setia, masih mau dengerin ngoceh-ngocehnya gue. Atau mungkin juga teman-teman punya pengalaman yang sama apa yang gue alamin tadi, masalah ini. Mungkin bisa share-share di komen pengalaman kalian. Kita juga mungkin bisa manjangin juga ke video berikutnya, atau kita buat video lagi masalah perihal pengalaman kita mengalami dan melewati fase ini, masa 3 tahun yang berat ke belakang. Dan jangan lupa tolong di subscribe dan di share jika memang video gua lu rasa cukup menghibur dan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.